Halo kawan ATM, senang bisa menjumpai teman-teman kembali ya. Peringatan dari tag kalau Boss Don semakin serius pada Time Rangers, yakni dengan sering mengirim penjegal bayaran, harus diantisipasi dengan serius. Gimana caranya? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Time Ranger. Makan enak-enak. Hari ini, Boss Don mengajak teman-temannya makan di restoran. Mereka amat bergembira, berbeda jauh dengan pemilik restoran yang ketakutan, apalagi Gien. Ia nggak suka dengan hal yang beginian. Ia punya cara sendiri untuk bersenang-senang. Salah satunya dengan menghidupkan kembali Gogen, si kriminal sadis. Kehadiran Boss Don di restoran justru bonus besar bagi wartawan nekat. Ia menjual hasil jepretan dengan hasil lumayan. Apalagi bila mengetahui identitas Time Rangers, pasti lebih untung. Pindah scene. Di suatu malam, dari sebuah kamera menyebar hawa putih ke seluruh kota, menyebabkan banyak warga tewas. Dan kejadian begini, menurut tag juga pernah terjadi di tahun 2975, dengan kasus 80% penduduk kota mati dalam waktu 3 malam. Oknum pelaku kriminal sadis ini katanya cuma pengen menikmati orang-orang mati. Gila ya, kata Sion, dan ia bernama Gogen. Time Rangers harus secepatnya menemukan alat penghipnotis itu. Sepertinya malam ini bakal banyak lagi korban. Lalu siang itu mereka coba menemukan alat hipnotis. Kota memang telah terhipnotis, banyak warga seperti orang gila. Tatsuya hampir saja celaka oleh boneka bom, juga Domon. Ayase dikejar-kejar pakai mobil, dan Sion hampir kena pemukul bergigi. Lalu tiba-tiba Yuri mendengar suara wanita minta tolong, dan ternyata wanita wartawan nekat disandera orang gila. Ia pun membebaskannya, namun ketika diminta pergi ke tempat polisi, ia masih nekat, tetap mencari berita. Dan kayaknya ia seperti menemukan identitas Time Rangers. Sion telah menemukan sinyal alat hipnotis, dan ketika hendak diledakkan, tiba-tiba wartawan nekat ada pula di sana. Dia bisa terkena imbas ledakan. Yuri menangguhkan tembakannya. Ketika disuruh pergi, ia malah melambaikan tangan, dan akhirnya ia ketahuan Gogen. Mau tak mau, Time Rangers turun tangan, sedangkan bentar lagi matahari akan tenggelam. Time Rangers terjebak dalam Crystal Cage. Mereka nggak bisa memukul Gogen. Gogen pergi membawa alat hipnotisnya. Time Rangers harus bisa keluar. Mereka memfokuskan tembakan pada satu titik dan berhasil. Kejadian ini jadi gambar berharga bagi wartawan nekat. Sukhoi katanya, jarang-jarang loh dapat gambar begini. Yuri jadi kesal dengan ulahnya. Lalu ketika diperlihatkan bagaimana warga jadi saling menghakimi oleh sebab terhipnotis sampai menyisakan satu yang hidup, si wartawan nekat jadi menyesal. Apalagi adiknya sudah terkena hipnotis pula. Seharusnya alat itu sudah hancur. Domon datang menenangkannya. Time Rangers harus bergerak cepat. Mereka harus menemukan alat itu sebelum dua kubu saling serang. Dengan menggunakan Time Flyer, Gogen diserang. Ketika alat itu hancur, otomatis warga kembali tersadar. Mereka pun pada bingung dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, menghancurkan biang kekacauan ini. Gogen pun hancur dan dibekukan. Selesai itu, wartawan nekat yang diketahui bernama Mariyama Honami masih dapat kesempatan mengambil gambar Time Rangers berlima. Hal ini sangat mengkhawatirkan Yuri. Bila dia mengetahui markas mereka bisa berabe. Jadi pesannya pada Domon, jangan dekati wanita itu. Dari hasil jepretannya, Honami mengira-ngira Time Yellow pasti Ayase. Kejadian 23 April 2000. Pagi yang cerah, sepertinya
Domon akan menerima tamu barunya. Tamu itu minta dicarikan makhluk alien. Ia ingin menunjukkan ke teman-temannya, alien itu memang beneran ada. Maka Sion yang menemaninya. Di hadapan seorang pesulap, bocah tadi akan menunjukkan alien dengan bantuan Mas Sion. Teman-temannya tetap nggak percaya. Lalu Sion minta ditunjukkan di mana rumah pesulap tadi yang mengaku punya teman alien. Dan Sion pun mengetesnya. Ternyata ia seperti beneran makhluk dari planet luar. Sion mengajaknya berkenalan, namun dia justru meminta Sion meninggalkannya. Scene berpindah. Kejadian hari ini sangat menakjubkan Bos Don. Dalam semalam, keluarga Londar si pemeras Gaymark bisa menghasilkan harta sebegini banyak. Luar biasa, dengan menggunakan semacam sihir, benda-benda berharga bisa hilang di depan mata. Sungguh ajaib. Dikatakan teks, nggak ada tahanan abad 30 yang bisa berbuat seperti itu. Sion bertanya pada Yuri, apa yang terjadi bila ada alien lain di abad 20 ini? Ia katakan sangat berbahaya. Sion pun pergi. Di lain tempat, ketahuan kalau Gaymark bekerja sama dengan pesulap Argo untuk mengambil barang berharga lainnya. Jadi ternyata Gaymark memakai jasa Argo yang bisa menghilangkan sesuatu dari depan mata. Kali ini permintaan Gaymark ditolak Argo sebab sudah terlalu banyak barang yang ia curi. Namun Gaymark sepertinya punya kata kunci buat Argo nggak bisa menolak keinginannya, yakni ia akan memberitahu masyarakat kalau dia itu alien. Maka habislah dia. Nggak sengaja Sion ada di sana. Dia tegas menolak supaya Argo jangan mempercayai orang Londars. Argo sendiri kabur dari planet. Akibat terjadi peperangan, lalu pesawatnya mengalami kerusakan, sehingga ia terdampar di planet nggak diketahui ini. Kemudian dia diketemukan Hayato. Mereka pun berteman. Sampai Hayato hampir ketabrak mobil, Argo dengan kekuatan telepatinya berhasil mengalihkan mobil tersebut. Dan hal ini terlihat oleh Gaymark. Dia pun memanfaatkan pengetahuannya ini buat memeras Argo. Bila kenyataan dirinya nggak pengen diketahui masyarakat. Kelicikan Gaymark dengan pura-pura mengaku alien pada Hayato dan akan menunjukkan pesawatnya membuat Argo mau melakukan pencurian sekali lagi. Ia tahu Gaymark pasti akan menyandera Hayato. Sion kembali mengingatkan Argo, keluarga Londars nggak bakal menempati janjinya. Serahkan saja pada dia. Dia salah satu orang dari planet Hubbard. Namun Argo semakin menyalahkannya. Gara-gara dia, Hayato jadi disandera. Tak lama teman-teman Sion muncul. Mereka mengatakan, kenapa nggak cerita kalau ada persoalan? Dan Argo sepertinya merasa tenang dengan banyaknya orang baik muncul. Lalu Argo muncul di hadapan Gaymark. Kemudian menyerahkan patung emas permintaannya. Tapi apa yang terjadi? Gaymark ingkar janji. Ia tetap akan memperbudaknya. Syukur aja ini semua sudah direncanakan Sion. Ternyata patung emas itu robot buatan Sion. Dan Gaymark kecele. Apalagi teman-teman Time Rangers langsung menyerbunya. Gaymark pun berhasil dibekukan dan Om Argo kembali pergi dengan menggunakan pesawat UFO. Hayato percaya UFO beneran ada. Kasus 30 April 2000. Seorang wanita meminta bantuan pada Tomorrow Research. Katanya suaminya sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Time Rangers coba menyelidiki. Domon dikirim, namun gagal. Lalu Tatsuya. Di lain tempat, ketahuan ternyata Pak Hosoki lagi kecanduan perjudian tinju. Bahkan sampai uangnya ludes. Menurut Tek, bisa jadi dalam semua ini Londars. Berarti tukang judi Bridge yang dihukum 20 tahun. Karena membuka kasino ilegal telah dibebaskan. Tatsuya yang masih dalam kasino diberitahu ia akan mencari Pak Hosoki. Untuk itu, Tatsuya akan menjadi petinju bayaran. Dan nggak disangka penantang Tatsuya justru Pak Hosoki. Dia berkata nggak bisa lari dari sini karena kalah taruhan. Bila bisa menang, maka uangnya akan kembali 2 kali lipat. Tatsuya pun mengajaknya bertarung dan dia akan mengalah. Namun gak disangka pula justru ada tangan lain yang memukul Pak Hosoki. Akibatnya ia kalah. Perjudian ini terindikasi curang. Ada pemukul yang gak kelihatan yang bisa memenangkan si owner.
Tatsuya memberitahu pada Hosoki, dan ia pun yakin owner curang. Pantasan menang terus. Awalnya Hosoki menang, dan itu membuatnya ketagihan. Namun, begitu bertarung melawan owner, ia kalah terus. Sampai uang buat membangun rumah pun dipakai berjudi. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Jadi, Time Rangers kini sudah jelas permasalahannya. Saatnya bertindak. Langkah pertama, Yuri menyamar sebagai nyonya kaya. Lalu penjaga bar dibekuk, dan ternyata Zenith. Seterusnya, minuman diberi Shion sesuatu. Setelah semua siap di posisi masing-masing, pertarungan pun dimulai. Tiga lawan Tatsuya berhasil dibuat KO. Seterusnya, seperti biasa, owner akan mengajak penantang berjudi bertaruh dengannya. Yuri siap, namun lagi-lagi dalam pertarungan itu ada yang memboikot. Kaki Tatsuya terkena pukulan. Tatsuya mulai menyadari, ia harus berhati-hati. Beberapa kali lagi, Tatsuya selalu mendapat serangan gelap. Yuri hampir kalah taruhan. Namun, pada hitungan ke-9, Tatsuya kembali bangkit. Dan ia tahu penyerang itu nggak jauh. Si wasitlah orangnya. Dan emang benar, dia keluarga Londars. Sekarang udah kebuka, berit biangnya. Dan semua yang hadir telah diberi minuman penenang. Jadi nggak macam-macam. Tipuan berit udah kebongkar. Ia coba kabur. Lalu Time Rangers mengejarnya. Melewati beberapa pertarungan, akhirnya berit bisa dibekukan. Dan uang Pak Hosoki buat bangun rumah berhasil kembali. Kasus 7 Mei 2000. Sepertinya kelihayan Ayase sebagai pembalap akan mendapat lawan tangguh. Ia baru saja lolos dari kejaran polisi setelah Lira merampok perhiasan. Namanya Baron, si pembalap dari abad 30. Dia baru saja dikeluarkan dari cryostasis untuk kepentingan Lira. Ayase merasa kenal dengan pembalap itu. Nanti ia akan buktikan. Dan hari ini kedua pembalap saling bertatap muka. Ternyata benar, Ayase mengenalnya. Demikian pula Baron, seperti mengenal suara Ayase. Ayase lalu membuka jati dirinya. Ia heran, kenapa Baron mau membantu Londars? Ternyata Baron ini pernah dipenjarakan oleh Ayase. Katanya sih, karena Ayase iri dengan bakatnya. Untuk sementara Baron pergi. Menurut Ayase, dia hanya bersaksi atas pelanggaran yang dilakukan Baron, yakni menabrak seseorang di sirkuit, sehingga di persidangan Baron amat dendam pada Ayase. Dan bila kesempatan kedua datang, Baron akan mengajak Ayase tarung kecepatan lagi. Ayase setuju, dan bila ia menang, maka Baron supaya meninggalkan Londars. Suatu hari, Baron diajak Lira jalan-jalan ke kota. Lalu seperti biasa, Lira amat tergiur bila melihat perhiasan. Ketika ia hendak meminta bantuan Baron, justru Baron menghilang. Katanya sih, dia nggak akan menjadi budak wanita yang nggak ada puasnya itu. Lalu ketika terdengar kabar, Londars kembali merampok, Ayase yang kebetulan sedang memperbaiki mengemudinya langsung ke TKP. Ia nggak peduli dengan nilainya. Ia harus menemukan Baron. Inilah kesempatan buat mereka menentukan siapa pemenang. Balapan pun dimulai. Kike, Baron! Ore wa Saki to Shin. Dan Baron mengakui Ayase pemenangnya. Enggak cuma itu, ia tadi sengaja menghentikan mobil Baron karena ada anak-anak yang bermain bola. Baron salut pada Ayase. Untuk itu, ia akan keluar dari Londars. Tapi tentu saja Lira nggak akan membiarkan orang yang berharga baginya dilepas. Dia punya alat yang bisa mengendalikan Baron. Maka jadilah Baron menyerang Time Rangers. Ayase coba mengingatkan Baron. Ia adalah temannya. Semula Baron berhasil dikalahkan. Namun lagi-lagi Lira nggak akan melepasnya. Ia pun diubah jadi raksasa. Kalau sudah begini, mau tak mau, pemanggilan Time Jet dibuat. Dalam pertarungan para raksasa, Time Blue masih terus mengingatkan Baron supaya ia sadar. Akhirnya Baron kalah dan ia minta dikompresi dingin kembali. Setidaknya jiwanya masih selamat sampai habis hukumannya. Dan Ayase berharap kelak bila ia balik ke abad 30, ia mau Baron jadi pembalap nomor 1.
Kejadian 14 Mei 2000. なら必ず一流のちょっと聞いてるの？ Boss Don mengeluarkan sniper Raiho untuk menamatkan Time Rangers. Boss Don emang semakin serius dengan pengganggunya itu. Lalu, perjanjian pun dibuat. 7 juta per kepala Time Rangers. Dan ia tahu harus mencari kemana. 死に取りじゃないよ。現金の用意頼むわよ。 Nona Honami, si wartawan nekat, sejak kejadian dulu itu ia udah kapok. Nggak mau lagi mengambil gambar Time Rangers. Nggak mau buat berita tentang Time Rangers. Meski bosnya meminta dia meliput Time Rangers lagi. Selain itu, ia masih mengagumi Time Yellow yang dikiranya Ayase. Nah, pas dia tiba di rumah, nggak taunya di sana Raiho telah menunggunya. Dia tahu wartawan ini banyak mengoleksi foto-foto Time Rangers. Tentu Honami tahu di mana Time Rangers. Bahkan dalam suatu artikel bohongan bosnya, dia amat kenal dekat dengan Time Rangers. Pantaslah Raiho mengejarnya. Dan malam itu, Yuri berpatroli mencari alamat Honami pula. Time Rangers nggak kepingin terjadi sesuatu dengan Honami. Akibat artikelnya itu, pasti Londars mengincar dirinya. Dan kenyataannya, Honami emang telah diincar Raiho. Dari bukti tembakan laser yang ditemukan, disimpulkan tembakan laser itu berasal dari satu pemilik, yakni tahanan nomor 296, Raiho. Ditahan dalam kompresi pembeku 120 tahun kasus pembunuhan. Nona Honami pun dijadikan umpan. Dia dipasang bom di tengah alun-alun. Tech sudah berhasil menemukan lokasi Honami. Hanya saja keberadaan sniper Ho nggak diketahui. Untuk itu, Time Rangers akan merancang pelindung anti tembakan. Shion berhasil menyelesaikannya. Aksi pun dimulai. Semoga dalam 30 detik, Nona Honami nggak bergerak. Itu waktu buat pelindung laser menyebar. Sayangnya, Honami begitu melihat Time Yellow, dia jadi gelisah, takut Time Yellow ketembak. Justru maksud Time Yellow agar dia duduk tenang. Kalau begini, Shion harus turun ke lokasi, mengamankan Honami. Bersama Yuri, Honami diusahakan tenang, namun ia tetap pengen lari. Takut Time Rangers meledak. Emang ini wartawan selalu bikin ribet ya, kata Yuri. Akhirnya, dengan satu pukulan, si wartawan bisa diatasi. Dan lokasi sniper Ho juga terdeteksi. 3 Time Rangers mengepungnya. Dia masih bisa menghajar Time Rangers. Janet diturunkan. Kalah dalam adu ketangkasan, Ho merubah dirinya jadi raksasa. Maka Time Jet meluncur. ご法違反により Kemudian membentuk formasi Time Robo Beta. Selanjutnya dengan pedang waktu, Ho diledakkan dan dibekukan. Untuk menyenangkan Honami, Shion membuat email palsu untuk Domon. Isinya dari Nona Honami. Lalu mereka pun saling chat-chatan. Entah apa yang terjadi bila Honami tahu Time Yellow itu Domon, bukan Ayase. Bersambung ya, Nek.